Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Kembali lagi kita membuat konten peternakannya. Dan kali ini kita buat konten di kandang, dalam kandang maksudnya. Ini kita susui dombanya ini. Ini tadi saya minta sama anak saya tadi 75 saja. Ini mungkin agak hambar ini sahabat. Satu saset biasanya saya kasih 175, ini dikasih penuh. Dan ada dua memang sekarang. Ini juga ikut juga nyusu ini. Ini sudah berapa hari lah, 4 hari kali untuk ngedot. Dia juga sudah mulai senang dengan dot, tapi biarkan dulu. Ya, sudah mulai jinak juga. Awalnya agak sulit ditangkap sahabat ya, sulit mau disusui dengan dot. Dia lebih maunya sama induknya, tapi ternyata barangkali juga memang tidak terpenuhi tidak terpenuhi susunya masih. Jadi dia senang juga, sudah ikut dia nih. Kalau ini memang ini ada hari itu agak telat saya kasih ini, barangkali kurang atau bagaimana, dan dia banyak memakan makanan rumput. Dia cukup besar perutnya, ternyata mengalami sembelit, susah berak, sisa buang air besar. Dia kemarin terpaksa saya gunakan korek, saya korek kotorannya keluar dengan menggunakan kawat kecil, kawat dari ini aluminium yang biasa, yang paling kecil dari untuk bonsai biasanya. Saya lipat dan kemudian saya buat seperti, jadi saya tarik dari kotorannya sedikit demi sedikit, dan akhirnya kotoran yang keras bersih, dan kemudian kelihatan sudah mulai mencret. Berarti saya asumsikan atau saya menduga bahwa kotoran keras itu tidak bisa keluar karena sudah menghasilkan kotoran yang encer, sehingga barangkali setelah dia mau buang air tidak bisa mendorong keluar yang keras itu, sampai akhirnya dia sampai nangis ya, sakit perut lah, anggaplah dia masuk angin barangkali seperti itu. Karena istilahnya kalau domba biasa sakit perut diistilahkan masuk angin. Dan masuk angin ini luar biasa sahabat ya. Kalau di kandang saya ini yang korban dari masuk angin cukup banyak. Boleh saya katakan itu sudah mulai dari ternak kambing. Kalau sudah sakit perut itu rawan sekali sahabat. Nah ini musim hujan. Nah itu yang sering terjadi ini, kendalanya di musim hujan. Ini musim hujan, dan ini saya lepas, masih kemarin saya lepas, tapi hari ini saya tidak. Dan kotorannya seperti ini sahabat ya, barangkali bisa dilihat. Nah ini sudah, kotorannya, tapi ini sudah hilang sakit perutnya. Nah ini hilang sakit perutnya, jadi sudah ya lumayan lah, artinya sudah sehat lah dibandingkan kemarin. Sempat juga mengalami sudah model kayak lemas, tapi tetap saya usahakan menggunakan ini kawat, saya keluarkan kotorannya. Jadi barangkali teman-teman ini boleh dikatakan satu pengalaman dari saya untuk suatu saat kalau ada anak dombanya atau anak kambingnya atau sapinya, usahakan keluarkan kotorannya itu. Kalau saya dulu pernah juga sapi, waktu saya punya sapi, saya korek benar-benar tangan saya yang masuk saya keluarkan, karena lubang buritnya sapi ini atau ini akan agak besar sahabat ya. Tapi anak sapi juga waktu itu, tapi lumayan cukup ya, 2 jari bisa masuk lah. Kita ngambil kotorannya itu, keluarkan sampai bersih, airnya juga sembuh. Jadi sebetulnya solusi yang paling tepat untuk mengeluarkan kotoran sapi kalau sakit perut itu sebetulnya, atau kambing, barangkali intinya keluarkan kotoran itu yang depan buritnya itu, yang di depan pantatnya itu yang sudah mau keluar itu, supaya tidak terjadi memproduksi angin di dalam. Karena dia ngendem atau mengeluarkan, kan menghasilkan mungkin nafas atau apa, sehingga dia mengumpul udara di dalam, akhirnya sakit perut. Tapi intinya yang pernah saya dengar bahwa domba sakit perut atau sapi sakit perut itu karena ulah angin jahat lah. Sama juga dengan manusia, biasanya sakit perut itu, kita sakit perut karena memang ada angin di dalam yang kayak muter ya, sama dengan itu. Dan ini bahayanya. Nah ini sudah kenyang nampaknya, ini barangkali ini sudah mulai, tapi mungkin agak kurang manis memang sahabat, sudah mulai kurang.
karena ini. Nah, kalau ini sudah mulai juga menyusui, tapi belum lincah sahabat, tidak sebagaimana yang ini, tapi ini sudah cukup tadi. Tapi memang agak encer ini anak saya tadi ini, tapi ini tinggal sisa satu-satunya, satu saset. Seandainya masih ada mungkin saya tambah lagi sedikit untuk biar bisa lebih kental. Ini agak encer sekali nih. Yang penting mendapatkan suplai minuman cairan ya. Jadi bisa tidak dehidrasi, tapi yang pastinya dia juga masih netek dengan hidupnya ya. Nah, ini sudah mulai ini hari keempat mungkin menyusui ini dengan menggunakan dot. Kemarin cuek-cuek aja dan bahkan tidak mau sahabat ya, kita paksa dulu di awal. Nah sekarang sudah mendekat. Kalau ini sudah memang dari awal, dia dari awal lahir langsung susu dan dia langsung kencang neteknya. Dua bersaudara ini, tapi satunya yang pasangannya betina, kebetulan yang pertama adalah betina dan ini jantan. Dan betinanya meninggal lebih awal karena ada satu malam saya tidak turun untuk memberikan dot, dan pada saat itu kan belum sama sekali induknya memberikan air susu. Jadi benar-benar andalan dari susu ini, dan induknya itu tidak memberikan. Dan ada satu malam saya tidak turun untuk memberikan, jadi sempat mengalami dehidrasi lah. Nah satu malam, dan di pagi harinya kelupaan saya untuk memberikan susu. Saya berangkat ke pasar. Kalau sudah berangkat ke pasar kan ya agak sulit lah untuk saya kembali. Jadi saya pikir nanti saya pulang dari pasar, ternyata sudah pulang dari pasar dia sudah tergeletak, dia sudah. Nah ini kelihatannya kurang sahabat ya, terlalu encer nampaknya. Tapi memang sudah cukup banyak ini. Biasanya kan 175 aja saya kasih. Kadang ini dihabisin sendiri, kadang juga berdua 175. Tapi tadi ini yang jelas satu dot ini cukup banyak ini, 200 lebih kalau nggak salah ini, jadi cukup banyak memang. Tapi biasanya kalau yang ini walaupun masih sudah segitu masih mau dia biasanya, tapi barangkali karena ini tadi kurang mantap susunya, agak hambar barangkali, jadi tidak habis ini nampaknya sahabat ya. Jadi berdua tadi ini masih ada 100 ini, 225 berarti baru habis. Oh tapi sampai penuh ke atas ini tadi ya. Ini sampai sini 225, jadi mungkin 250. Sudah cukup banyak memang ya. Berarti kurang lebih cc-nya tadi 250, karena sampai di sini sudah 225 dan masih ada sisa 100 ini. Tapi ini habis nanti, karena kedua nanti agak sore biasanya dia masih mau minum lagi. Ini karena rumputnya juga masih berkurang, ini kayaknya masih merumput saya lagi sahabat. Ini harus kita cari rumput lagi sahabat ya. Saya nggak tahu ini apa merumput menggunakan mesin ini apa. Ini ada, kita lihat keadaannya apa sudah cukup kenyang, tapi kayaknya masih lapar sahabatnya. Masih perlu kita merumput lagi. Terutama yang lambat ini yang makan, karena ada juga yang agak lambat, termasuk ini indukan ini paling induk paling tertua. Ini kosong sekali perutnya, dia kemarin keguguran, baru 2 hari yang lalu keguguran. Anaknya masih belum sampai ini, mungkin karena saking tuanya ya. Dari keturunan yang ada ini keturunannya semua. Jadi dan bahkan sudah banyak yang dijual sahabat. Jadi mungkin ibaratnya ini sudah harusnya expire sudah ya. Tapi bukan anaknya dia semuanya, maksudnya dari seluruh yang ada itu keturunan dari situ, artinya anaknya beranak lagi, anaknya lagi memiliki anak beranak lagi, dan seterusnya sampai mungkin kurang lebih 50 produksi dari itu. Dan sempat juga saya menambah 1 induk 1 kali. Dengan hasil penjualan pertama saya investasikan ulang dengan memberi indukan. Jadi ada sempat 2 indukan kemarin di sini, tapi indukan yang 1 sudah duluan kena sakit perut. Nah itu, hari itu saya tidak akalin seperti ini tadi. Jadi mungkin barangkali itu salah satu solusi sahabat ya. Kita korek, kita keluarkan kotorannya supaya bisa ini
kemarin sampai saya berpikir bagaimana caranya ini, karena baik sekali saya mau ngakalin bagaimana. Jadi saya gunakan kawat kecil ini, barangkali masih ada di sini bekas saya kemarin. Jadi kawat segini aja sahabat ya, ini barangkali bisa kelihatan. Saya korek sedikit keluarnya, airnya bersih juga. Oke sahabat, barangkali ini saja informasi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya narasikan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan hari ini ada manfaatnya. Dan bila bermanfaat silahkan di share. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe sahabat, untuk membantu channel saya ini. Terutama saya nggak tahu channel yang mana nanti, karena kebetulan saya ada 3 channel untuk khusus peternakan. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu, tapi yang jelas ada channel saya yang satunya adalah Syahidin Jenggot hari ini. Dulunya Syahidin Syahid saya robah. Barangkali itu pengaruh juga karena saya robah Syahidin, saya robah namanya karena benar-benar YouTube-nya jadi Syahid. Nah mudah-mudahan nanti ini setelah saya ganti Syahidin Syahid bisa ada pemulihan kembali. Jadi sudah saya hapus semua video-video yang dianggap kira-kira copyright, karena awalnya itu biasanya ada teguran adalah karena ada copyright, atau mungkin ada video-video yang saya share, khususnya video-video yang menjijikkan dan video kekerasan. Itu tidak boleh sahabat ya. Jadi barangkali salah satu saya kasih informasi untuk sahabat untuk membuat video, jangan pernah buat video kekerasan, kecuali melainkan kekerasan dalam tinju itu keras, tapi itu olahraga. Tapi kalau ada kekerasan atau pembunuhan atau melakukan pada binatang, itu sama sekali itu terlarang sahabat ya. Jadi saya kasih tahu, kemarin saya ada satu kejadian, boleh saya sebut atau tidak usah ya, nanti copyright pula lagi atau mungkin teguran ya. Salah satu binatang yang buas ada dipotong, dikeluarkan. Nah itu salah satu tuh kok langsung merah, benar-benar merah teguran, dan besoknya langsung hilang dolar. Tapi itu salah satunya, dan juga yang banyak reupload. Jadi kalau bisa memang konten yang kita share adalah konten original dari kita, walaupun kontennya tidak nampak banyak bermanfaat. Mungkin sekadar kita video pendek yang kadang-kadang mungkin tidak ada ada pernah yang komentarin saya punya ada kepalanya nggak ada ekornya, artinya tidak komplit informasinya itu hanya di awal tapi nggak ada di akhir. Nah itu maksudnya, tapi itu lebih baik daripada, tapi biasanya video pendek itu untuk sebetulnya, cuma saya tidak sampai hari ini kadang-kadang saya tidak menggunakan rentetannya, saling terkoneksinya antara video panjang dengan video pendek. Nah salah satu ini cara mengeditnya atau cara memberikan linknya, itu saya tidak pernah membagi link-link yang video panjang dengan video pendek. Padahal saya ambil dari video panjang, saya jadikan video pendek, tapi link video panjang kadang-kadang saya nggak bagi. Jadi akhirnya tidak terkoneksi, jadi orang tidak memahami. Kadang-kadang dianggapnya videonya ada kepalanya nggak ada ekornya. Jadi ada kemarin itu yang, tapi saya biarkan aja karena barangkali dia ingin mendapatkan manfaat dari video seutuhnya, tapi saya tidak membuat. Tapi ada sebetulnya kalau dia telusuri video itu. Oke sahabat, barangkali ini saja saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.